juga menurut keterangan Mas Dio ini. Ini Mas, ini saya tanya, benar emang dikatakan bapak itu? Benar Mas. Gimana Mas? Bilang aja kronologinya awal itu gimana? Awalnya bagaimana kakek saya tidak sembuh. Berobat di sini. Tempat lain. Baru nggak lama saya melihat dia ke channel YouTube Mas Rey, bahwasannya dia itu bisa berobati perobatan alternatif. Kami tidak terima dan keluarga mereka pun tidak terima. Mereka memaksa saya untuk menampingi Mas Dio ini. Tidak datang ke sini, saya akan menjarakan Mas Rey dengan sekarang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, dimana di sini ada madu, ruqyah burdah, ada liontin, dan ada batu juga, ada tasbih, dimana itu bisa dimaharkan sahabat-sahabat. Jadi yang masih bingung cara memaharkan madu, liontin, cincin, dan zikir ini sahabat-sahabat, itu sahabat-sahabat langsung aja hubungi di nomor admin di nomor 081397723334. Saya ulangin, di nomor 081397723334. Baik sahabat-sahabat, jadi sahabat-sahabat dipastikan niatnya itu karena Allah Ta'ala sahabat-sahabat, karena dimana di semua benda ini itu hanya perantara, dan selebihnya itu karena Allah Ta'ala ya sahabat-sahabat. Karena setiap tujuan kita yang baik dan setiap niat kita yang bersih, ataupun karena niat kita baik kan, karena Allah juga, mudah-mudahan apa yang sahabat-sahabat hajatkan, apa yang sahabat-sahabat inginkan, mudah-mudahan insya Allah atas izinnya Allah semua itu mungkin. Jadi sahabat-sahabat, dimana di malam ini Pak Ustadz Ahmad ingin datang lagi dan ingin menemui saya, dan dia sempat mengancam saya, dimana Pak Ustadz ini akan mengajak korban dari Mas Rey, dimana yang katanya korban tersebut itu mungkin dihasut lah. Saya juga gak tahu ya, karena yang namanya orang gak suka ini susah ngejelasinnya sahabat-sahabat. Karena gini sahabat-sahabat, bismillah. Bentar ya sahabat-sahabat. Karena gini sahabat-sahabat, karena ya yang namanya orang gak suka, yang namanya orang benci sama kita, mau sebaik apapun kita buat, di mata dia itu tetap jelek sahabat-sahabat, di mata dia itu tetap buruk. Jadi sahabat-sahabat, penyakit yang paling menurut saya penyakit yang paling durhaka ataupun yang paling kejam itu adalah penyakit hati. Karena yang namanya penyakit hati, iri, dengki, itu udah penyakit yang luar biasa sahabat-sahabat. Jadi sahabat, sulit disembuhkan lah intinya. Jadi sahabat-sahabat, buang sifat itu jauh-jauh. Karena sahabat-sahabat, cara mendekatkan diri kepada Allah itu bukan karena sifatnya yang seperti itu, tapi karena sifat kita yang bersih, hati kita yang bersih. Dan itu salah satunya cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat, dipastikan sekali lagi, untuk memilih benda ini dan untuk memaharkan benda ini, niatnya itu karena Allah Ta'ala. Di nomor mana Mas? Di nomor 0813 9772 3334. Jadi sahabat-sahabat, karena ini tidak banyak sahabat-sahabat, tapi insya Allah ada untuk sahabat-sahabat yang ingin memaharkan.
Dan liontin ini juga tidak banyak, ini juga cuma satu, dan batu ini juga cuma satu. Jadi sahabat-sahabat, monggo. Karena saya takut sahabat-sahabat nanti itu nggak kebagian, karena masih banyak yang bertanya. Tapi saya juga pastikan niatnya itu karena apa. Baik sahabat-sahabat, alangkah baiknya dan alangkah indahnya, sering saya ingatkan buat kita agar tidak berhenti untuk melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, apa yang diajarkan kepada wali-wali, dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, supaya sahabat-sahabat selalu melaksanakan itu semua. Terutama jangan pernah berhenti untuk berzikir, jangan pernah berhenti untuk melakukan sholat, jangan pernah kita berhenti untuk melakukan sholawatan, karena yang mampu menolong kita ketika kita mati itu adalah amal kita, sahabat-sahabat. Karena ketika kita berhadapan dengan Allah, yang digunakan itu bukan uang, sahabat-sahabat, tetapi amal kita. Amal kita semasa hidup, sahabat-sahabat. Jadi itu yang dipergunakan. Karena hal baik akan bertemu dengan hal baik juga, dan hal buruk akan bertemu dengan hal buruk juga. Jadi sahabat-sahabat, janganlah jadi orang seperti itu. Jangan. Saya harap ya sahabat-sahabat juga saya doakan di luaran sana agar bisa lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala, agar lebih giat lagi melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dijalankan Rasulullah, supaya kita sesama umat muslim itu semakin semangat. Jadi sahabat-sahabat, kita sholawatan dulu biar berkah, sahabat-sahabat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huds yamina an sabilin nakibina, Huds yamina an sabilin nakibina, wa ta'kila ta'ala an maqalil mulhidina, wa ta'kila ta'ala an maqalil mulhidina.
Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa rabbil awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbil awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbi wa hasbi, huwa khairur razikina, huwa rabbi wa hasbi, huwa khairur razikina. Sallallahu hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wajibillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Jadi sahabat-sahabat, jika kita selalu melaksanakan apa yang baginda Rasulullah telah ajarkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, jika kita ikut dan jangan pernah kita tinggalkan ya sahabat-sahabat, insya Allah sahabat-sahabat, apa yang sahabat-sahabat hajatkan, apa yang sahabat-sahabat inginkan selama ini, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua itu dipermudah dan ditunjukkan jalannya. Jadi sahabat-sahabat, jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik, jangan pernah kita berhenti untuk melakukan hal yang menurut kita baik. Jangan sahabat-sahabat, karena ada kalanya kita itu emang diwajibkan sebagai umat Islam untuk selalu bersujud kepada Allah, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat masih bertanya soal Mas itu gimana ya Mas Agung soal memaharkan itu, monggo sahabat-sahabat hubungi nomor admin di nomor 081397723334. Saya ulangin di nomor 081397723334. Jadi sahabat-sahabat, monggo sahabat-sahabat, karena ini juga ndak banyak sahabat-sahabat, insya Allah sahabat-sahabat itu kebagian. Tapi sahabat-sahabat, saya ulangin, dipastikan karena Allah niatnya sahabat-sahabat, karena di semua benda ini itu hanya perantara, dan selebihnya kita yakin kepada Allah sahabat-sahabat. Karena jika kita yakin sahabat-sahabat, insya Allah akan dipermudah dan akan dikasih petunjuk sama Allah. Jadi sahabat-sahabat, di mana malam ini itu kita emang kedatangan Pak Ustadz Ahmad ini lagi, dan kebetulan beliau ini emang datang malam ini. Jadi doakan sahabat-sahabat, insya Allah tidak terjadi apa-apa, dan insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tujuan saya itu sudah jelas, saya itu tidak ingin semua permasalahan itu diselesaikan ketika kita sedang emosi, ketika hati kita ini sedang membara. Jadi sahabat-sahabat, bantu doa ya, kita tunggu aja sembari kita tuh sholawatan ya sahabat-sahabat, karena
dengar saya emang dia nih lagi di jalan gitu menuju kemari. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, jadi sahabat-sahabat tuh harus rajin, lebih rajin. Percuma sahabat-sahabat punya suara indah, percuma sahabat-sahabat punya suara yang wow, tapi sahabat pergunakan itu dengan nyanyi, tanpa sahabat-sahabat itu menggunakan suara yang indah itu untuk berselawat. Nauzubillah, yang nggak ada gunanya toh. Nah, ibarat gini toh, punya uang tapi uang banyak, ndak disodako, buat apa? Kan gitu. Ibarat punya harta banyak tapi ndak dikasih, sama-sama santun-santun anak yatim itu, yang buat apa? Buat perkaya diri sendiri. Itu bakal jadi pertanyaan di akhirat. Ini untuk apa uangmu semasa hidup? Bingung DN job opo? Ya wes, nang jero neraka. Nauzubillah. Jadi sahabat-sahabat, jadi kita lihat aja kan sahabat-sahabat, intinya karena niat saya juga nggak mau berurusan dengan yang namanya ego, yang namanya emosi, karena saya yakin insya Allah dengan doanya sahabat-sahabat saya bisa menyelesaikan masalah ini di dalam hati yang sejuk, dalam hati yang dingin, dalam pikiran yang dingin. Insya Allah sahabat doakan aja, karena yang saya takutkan itu kekerasan sahabat-sahabat, karena emang bener lah sahabat-sahabat, namanya kekerasan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi ya sampai pakai kekerasan lah intinya. Itu nauzubillah sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, kita tunggu mungkin bentar-bentar lagi lah kan gitu sahabat-sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Itu bukan yang akan? Iya deh mas. Itu bukan ya? Bismillah. Oh, baru datang ya? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh kami duduk? Ya, boleh, silakan. Nggak ada yang ngelarang bapak duduk di sini. Bismillah. Ngerokok pak. Terima kasih. Ada apa deh pak? Mau konsultasi sini pak? Bismillah. Saya... Ini sampean siapa? Jenengan siapa? Dio mas. Dio. Oh Dio. Siapa nih Silakan, mas? Ini dia, tadi kami bertemu dan saya diundang ke rumahnya. Nggih. Dia dan keluarganya berbicara bahwasanya 1 bulan yang lalu dia bawa kakeknya kemari Ngomong ya. berobat sama Mas Re. Mas Re. Terus itu sembuh? Jadi katanya dijamin sembuh. Dan kemudian mereka membayar uang perobatan tadi 50 juta menurut keterangan Mas Dio ini. Gini mas, ini saya tanya, bener emang dikatakan bapak itu? Bener mas. Gimana mas? Bilang aja kronologinya awal itu gimana? Saya berawalnya berobat di mana kakek saya tidak sembuh. Berobat di sini. Tempat lain. Baru nggak lama saya melihat dekat channel YouTube Mas Re, bahwasannya dia itu bisa berobatan
alternatif. Alternatif non medis. Iya. Jadi terus kakeknya sembuh kan? Enggak mas, sampai sekarang Sampai sekarang. Sekarang nggak sembuh gitu? enggak. Jadi sekarang kakeknya itu gimana mas? Malah kakek saya sebulan lalu meninggal. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Gini, saya mau tanya, ya kan? Jadi gimana Mas bisa berpendapat bahwasannya Mas Reni melakukan pembohongan ataupun membohongi Mas termaksud ya? Gimana? Kok bisa Mas ini beranggapan bahwasannya Mas Reni melakukan pembohongan sama Mas? Gimana? Bahwasannya uang 50 juta itu nggak sedikit loh mas. Iya, saya tahu nggak sedikit. Nah, dan itu jumlahnya banyak. Kenapa kok bisa Mas tuh menuduh Mas Re itu membohongi? Sedangkan ya Mas Re itu tidak pernah berkata bahwasannya dia menjanjikan bahwasannya pasien itu harus sembuh. Enggak, dia nggak pernah. Insya Allah sembuh gitu. Bukan ini wajib sembuh, enggak. Kenapa Mas bisa beranggapan seperti itu? Karena saya setiap kesini Mas Ring tidak ada. Tidak ada. Mungkin mas Ren lagi ada kepentingan di luar mungkin mas. Gimana? Tunggu, ini saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi di sini saya mendampingi saudara Dio ini yang sudah merasa tertipu oleh praktek pengobatan Mas Re. Itu 50 juta itu bukan sedikit bagi mereka. Ya saya tahu Pak, 50 juta itu jumlah yang besar. Satu lagi saya tegaskan, saya tekankan. Dan kakek saudara kita Dio ini setelah berobat kepada Mas Re malah meninggal dunia. Ini apa maksudnya? Gini Pak. Gini apa ya? Soalnya kan umur tuh kita juga gak ada yang tahu gitu. Termasuk Mas Re-nya sendiri. Dan itu hanya diketahui kematian itu hanya Allah yang tahu. Betul. Tapi kalau secara logika Mas Re ini bukan orang sembarangan. Kalian juga tahu kan? Waktu itu saya sumpah pocong, malah saya yang kena hajat daripada sumpah pocong itu, dan dia yang mengobati saya. Mungkin kalian tidak paham masalah ini, maka kalian nutup-nutupi. Pak, kan saya udah bilang, saya nggak pernah nutup-nutupi apa kesalahan Mas Re itu, saya nggak pernah. Apa yang saya bilang itu fakta, sesuai kronologi dan sesuai kenyataan, sesuai sama yang saya alami gitu. Bukan saya nutup-nutupi Pak. Jadi begini, setiap saya kemari nyatanya Mas Re menghilang dan tidak ada, saya sangat sulit bertemu dengan dia secara langsung. Ini bagaimana? Berarti kan ada sesuatu ilmu pada dirinya yang untuk menutupinya, dan juga seperti yang dialami keluarga daripada Mas Dio ini. Coba kamu tanya sendiri kepada beliau ini. Gini ya kamu Mas, tanya. maaf nih ya, saya juga nih nggak yakin kalau Mas itu memvonis kalau Mas Re ini melakukan kebohongan sama Mas. Jadi saya ingin tahu gimana kronologinya, gimana ceritanya sehingga Mas memvonis kalau Mas Re ini melakukan kebohongan terhadap Mas. Karena saya kan prasatri sini. Iya, prasatri sini. Bahwa saya pun sebenarnya masih percaya juga. Bahwasanya perobatan ini manjur katanya. Manjur. Ternyatanya kakek saya sebulan lalu meninggal juga. Gini ya Mas, ini saya terangkan ya Mas, yang namanya kematian, yang namanya ajal, yang namanya rezeki, itu semua Allah yang ngatur Mas. Kita nggak akan tahu ya Mas. Umur seseorang itu kita nggak tahu, kita nggak bisa memfonis oh kamu sekian tahun bakal mati, nggak ada, itu semua rencananya Allah Mas. Kalau Mas di sini memfonis kalau Mas Re itu berbohong kepada Mas, masalah Mas. Mas Re itu tidak pernah menjanjikan kesehatan, tapi dia hanya mendoakan supaya orang itu terhindar agar sembuh dari penyakitnya, agar diangkat sama Allah penyakitnya.
Itu yang dijanjikan sama Mas Ri. Mas Ri itu hanya berdoa. Siapa? Tuhannya. Ya Allah. Dia hanya meminta kepada Allah, Mas. Bukan sama siapa-siapa, Mas. Sama setannya nggak mungkin, Mas Punane. Jadi di sini intinya kami minta pertanggungjawaban kepada Mas Ri yang telah mengubah praktek sesat, salah. Buktinya bukan malah sembuh, kakek saudara kita ini malah semakin sakit dan bahkan sampai meninggal dunia. Ini permainan ilmu Mas Ri. Jangan-jangan dia cuma pura-pura gila. Iya, Tapi gila. kenapa ia mengambil biaya perobatan tadi sebesar 50 juta? Itu bukan uang sedikit bagi keluarga saudara kita Dio ini. Cobalah pikirkan. Kami tidak terima. Kami minta pertanggungjawaban ini. Di mana sekarang Mas Ray? Saya ingin bertemu langsung. Pak, tenang ya Pak. Karena Mas Ri nggak ada di sini, ini saya aja yang nerangkan ya Pak. Emang Bapak tuh nggak ada salahnya ngomong gitu. Bapak beranggapan Mas Ri itu hanya memiliki ilmu sakti. Mas Ri itu kan sakti kata Bapak kan. Jadi mungkin emang benar, tapi ya Pak, yang bikin saya itu yakin sama Mas Ri itu nggak seperti itu ya Pak orangnya Pak. Saya tuh tahu Pak, nggak mungkin lah seorang Mas Ri itu goyah dengan seperti itu, nggak Pak. Tapi kenyataannya seperti yang dialami oleh kakek dari para saudara Dio ini, bagaimana menurut kalian? Berarti ia kan memerankan ilmu kesaktiannya. Apa kalian ini nggak ngerti, nggak tahu tentang kesaktian dia? Saya sudah menyaksikan sendiri. Cobalah pikirkan. Saya pun juga jadi ragu sekarang Mas. Soalnya kan Mas Ri itu bukan orang biasa Mas. Dia berpenampilan seperti gila. Apa mungkin dia pura-pura gila itu atau gimana tuh? Saya vonis gila, dia tidak terima. Tenang ya, tenang Mas Rian. Ini Mas Rian nih terhasut nih. Bismillah. Gini Mas, ini saya bilangin Mas Rian ya, Bapak juga, Masnya juga sampean. Jadi gini, saya itu kan saya udah bilang, saya itu lebih tahu Mas Ri itu gimana. Jadi ndak mungkin saya sepercaya itu dengan Bapak, dengan Masnya juga sampean, karena yang saya takutkan ketika hal itu tidak benar dan malah hal itu berbalik kepada kita sendiri Pak. Itu. Ini sudah jelas. Sekali lagi, marilah kita ambil keterangan yang pasti, pas, tidak ada lagi keraguan yang menerangkannya. Saudara Dio, coba terangkan dulu kronologi sekali lagi tentang kesaktian daripada Mas Ri. Apabila kita mencari dia tidak ada, kalian satu keluarga pernah mencarinya, kemarin bolak-balik datang, nggak ada Mas Ri kan? Nggak ada. Nah, berarti kan dia udah memperagakan ilmunya, udah praktek ilmunya itu, udah tinggi. Kalau gitu saya akan membawa Mas Ri ke jalur hukum. Iya, gimana ya Mas? Kayak saya bingung Mas. Ya Allah. Sahabat-sahabat, gimana nih sahabat-sahabat? Tolong bantu jawab sahabat-sahabat. Ini saya juga ragu nih sahabat-sahabat. Saya bingung ini sahabat-sahabat. Dibantu sahabat-sahabat. Mana ya? Ya Mas Rian nih, gini ya Mas. Bapak juga ya, Mas juga sampean. Gini, kalau seandainya Mas Ri seperti itu, yang seperti Bapak katakan tadi, Mas Rian katakan pura-pura. Jadi gini, kalau emang Mas Rinya pura-pura, ya saya juga sedikit percaya, karena emang bener Mas itu jarang di pondok, jarang hadir di sini kan gitu. Bener emang kata Bapak. Cuman yang bikin saya kurang yakin adalah Mas Ri membohongi saudara Dio gitu. Itu juga jadi masalah besar juga buat saya, karena saya tahu itu uang juga enggak sedikit jumlahnya. Yang penting di sini Mas Ri harus bertanggung jawab atas pengobatan yang sudah dipraktekkannya kepada saudara kakek Dio yang sudah tiada, bahkan sampai meninggal.
Dia bayar 50 juta, itu bukan uang yang sedikit loh. Itu banyak loh. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu. Jadi intinya di sini Mas Rey harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Bagaimanalah seumpama ini terjadi kepada saudara-saudara sekalian? Bagaimana perasaan Anda? Sakit aja. Nah, Ya jujur saja ya Pak, ya saya juga nggak terima emang. Mana ya? Aduh. Gimana nih sahabat-sahabat? Bantu sahabat-sahabat karena saya juga bingung nih sahabat-sahabat. Karena dari dua belah pihak ini menuduh Mas Rey itu melakukan kebohongan gitu. Jadi mohonlah sahabat-sahabat yang nilailah. Saya juga bingung ini karena kedatangan saudaranya Dio, Pak Ustadz Ahmad ini di sini memvonis bahwasannya Mas Rey ini melakukan kebohongan atau penipuan gitu terhadap pengobatan ini. Jadi cobalah sahabat-sahabat bantulah karena saya nggak mau ini jadi hal yang nggak baik. Gimana saudara Dio? Ini kalau selain hukum bisa selain hukum lah. Karena ini kita menyelesaikan ini secara pribadi aja mungkin. Secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan aja. Jika Mas Rey mau datang ke sini, kami dan keluarga akan damai. Gimana ya? Ya bapak aja lah itu, bapak yang ngatur. jadi saya tambahkan sekali lagi. Apabila Mas Rey tidak mau bertanggung jawab atas kejadian daripada saudara kakek Dio, sahabat kita ini, saudara kita ini, kami tetap akan mengusut kasus ini. Lu sampai meninggal lo kakek dia. Iya. Ini gimana tuh? Allah. Apa dipermainkan ilmunya? Ilmu pengobatan itu tidak main-main loh. Saya saja ngeri mendengarnya. Saya kaget. Sampai nyawa taruhannya. Memang kalau soal mati meninggal itu urusan Tuhan. Tapi sebab musabab karena ulah perbuatan manusia bisa saja Mas Rey pakai ilmunya. Kalian kan sudah tahu. Apa kalian tidak tahu? Iya. Apa memang kalian menutupi? Udahlah. Apalagi sampai kemarin itu kan sumpah pocong. Sudah terjadi sumpah pocong, sudah kalian saksikan sendiri. Malah saya yang terkena imbasnya daripada sumpah yang kita laksanakan tempo hari itu. Jadi bagaimana tentang nasib saudara kita si Dio ini? Kelanjutannya kami tidak terima dan keluarga mereka pun tidak terima. Mereka memaksa saya untuk mendampingi Mas Dio ini. Bagaimana menurut Mas Dio? Jika Mas Rey tidak datang ke sini, saya akan menpenjarakan Mas Rey dengan sekarang mungkin. Ya Allah, Mas jangan gitu ya Mas. Ini kita pakai jalur keluarga aja ya Mas. Karena saya nggak yakin dan saya juga ingin tahu juga. Saya ingin bertanya sama Mas Rey juga. Jadi mungkin nanti kita pertemuan lagi ya Pak. Kita pertemuan lagi ya. Ini nggak bisa karena laporan ini sudah di BAP di kepolisian. Iya Pak. Pihak daripada keluarga Mas Dio ini sudah membuat laporan. Iya Pak. Nanti mudah-mudahan Insya Allah nanti saya kumpulkan juga Mas Rey di sini. Kita hadirkan ya Pak. Jadi ini mungkin Mas nanti saya kabarin lagi, saya hubungin. Nanti kita selesaikan di sini. Bapak juga datang hadir di sini karena kita ingin proses jalur keluarga aja Pak. Karena kita takut ketika dihukum pakai hukuman penjara lagi ya Pak, Mas, itu janganlah Pak, jangan sampai. Jadi kita di sini menyelesaikan masalah dengan yang baik-baik aja Pak. Bisa kan Pak? Jadi besok saya undang lagi. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini sudah nyawa taruhannya. Di pengobatan Mas Rey ini sudah nyawa taruhannya. Udah gini aja lah Pak, apa namanya ya Pak? Nanti kita undang lagi Mas Rey biar kita kumpul di sini. Ini Bapak silakan pulang dulu, Masnya juga pulang dulu. Jadi nanti kita selesaikan di sini. Biar saya datang hadirkan Mas Rey juga di sini ya Pak. Jadi sahabat-sahabat mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya lebih dan kurangnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.